Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI. Di sini kami akan mengajak kalian untuk melihat proses fermentasi keju sebagai tugas mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Safanur, MSI. Perkenalkan, nama saya Lulu Mudia Karima dengan NPM 2020 41579001. Halo, saya Yumi Nur Ainiyah dari kelompok 8 Mikrobiologi dengan NPM 202141500020. Nama saya Nina Musesa dari kelompok 8 Mikrobiologi dengan NPM 2021415045. Nama saya Rahmawati dengan NPM 202141500161. Baik, sebelum kita masuk ke proses fermentasi keju, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu fermentasi. Fermentasi adalah suatu proses perubahan enzimatik secara anaerob yang berasal dari senyawa organik kompleks menjadi produk organik yang lebih sederhana. Proses fermentasi menggunakan mikroorganisme yang tidak bersifat patogen sehingga aman bagi kesehatan tubuh. Proses ini dapat menghasilkan alkohol, asam, dan gas. Salah satu tujuan utama dari fermentasi adalah untuk mengawetkan makanan. Adanya perubahan karbohidrat menjadi asam organik dapat membuat makanan menjadi tahan lama. Selanjutnya, apa itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, bahkan virus, enzim, dan alkohol untuk menghasilkan barang dan jasa. Fermentasi keju. Proses bioteknologi yang terjadi dalam pembuatan keju adalah proses bioteknologi konvensional dengan cara fermentasi. Proses fermentasi keju dilakukan dengan pemberian bakteri asam laktat. Proses bioteknologi pembuatan keju dilakukan dengan metode pengawetan susu. Mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi keju adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus thermophilus yang berfungsi untuk memfermentasi laktosa menjadi asam laktat. Proses bioteknologi yang terjadi dalam pembuatan keju adalah pengasaman, pengentalan, pengolahan dadih, dan pematangan. Prinsip pembuatan keju adalah fermentasi asam laktat yang terdapat dalam susu. Berikut adalah tahap-tahap proses pembuatan keju. Pertama adalah pengasaman. Pada tahap ini, susu dipanaskan dalam panci dan terus diaduk sampai mendidih. Susu harus terus diaduk agar tidak hangus atau lengket. Proses ini bertujuan untuk menumbuhkan bakteri yang akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Bakteri yang dimaksud adalah Lactobacillus dan Streptococcus. Yang kedua, pengentalan. Setelah susu mendidih atau susu yang sudah proses pengasaman akan diberi cuka. Pada cuka terdapat bakteri yang dapat membuat protein menggumpal. Hal ini akan menyebabkan bagian padat susu dan bagian cairnya terpisah. 3. Pengolahan dadih. Pada tahap ini, kita menyiapkan kain untuk menyaring bakal keju tersebut. Bagian pada dari susu disebut dadih. Setelah dadih terpisah dari bagian susu, dadih akan diolah dengan cara diperkecil dengan ukurannya, atau bisa dengan dicincang dengan tujuan untuk mengeringkan dadih. Setelah dikeringkan, memberikan perlakuan lain seperti memberikan bakteri tertentu, yaitu dengan mencampurkan hasil dadih dengan garam secukupnya. Hal ini untuk menghasilkan karakter keju yang khas. Setelah tercampur keju, kemudian memasukkan keju tersebut ke dalam wadah bersih. Proses selanjutnya adalah proses pematangan. Pematangan adalah proses pendiaman keju setelah diberikan bakteri atau jamur dan garam. Selama proses ini, temperatur dan kelembapan tempat penyimpanan keju perlu dijaga. Setelah keju dingin, dimasukkan ke dalam lemari es, lalu kemudian dinikmati seperti biasa.